Saya sangat tertarik dengan ajaran yang Ibu sampaikan. Indah sih, indah, sangat indah. Namun hal itu nggak bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Kalau Anda ingin mengatakan satu istri, satu suami, lalu kemudian hal itu harus menjadi koridor dalam kehidupan, saya rasa itu susah. Kenapa? Karena kecenderungan yang kita lihat di sini adalah lebih banyak tempat-tempat persinahan itu muncul kemudian daripada kantor nikah gitu, Bu. Lalu kemudian 1 Korintus 7 nomor 11 itu adalah satu ajaran yang sangat-sangat tidak rasional. Ketika seorang wanita menjanda, maka haram hukumnya kemudian dia menikah. Ini ajaran yang tidak rasional dan menyiksa manusia, tidak berdasar terhadap kodrat manusia. Lalu kemudian ketika Anda mengambil data 1 Korintus 7:11 ini, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya, ini bukan berarti di sini poligami, larangan poligami, enggak. Nah, sekarang kalau ibu merasa bahwa dengan satu istri itu sudah mendapat berkat dari Tuhan, saya katakan di dalam Al-Quranul Karim itu sangat banyak. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum wa azwaja litaskunu ilaiha wa ja'al bainakum mawaddatal warahmah. Jadi tujuan daripada menikah dalam Islam itu adalah agar merasa tentram, menjadi muncul kasih sayang di antara keluarga. Itu tujuan pernikahan. Bagaimana tidak menjelekkan? Kamu mau sebut Yesus sebagai Tuhanmu? Tunggu, Ultraman. Kamu mau sebut Yesus Tuhanmu dan kamu mau bersyahadat di dalam nama Yahweh dan kamu mau memanggil nama Tuhanmu Bapa? Silakan. Itu ajakan Zuma, ajakan guru undang itu. Silakan. Iya, sedang yang menyebut Bapa di dalam itu ya, Al-Anbiya itu ya, di dalam Al-Anbiya. Orang yang menyebut bahwa Allah itu adalah Bapa itu dilaknat Allah loh. Sini saya baca ya. Kalian sama sekali itu aja, jangan kamu hanya sok-sok membela tapi kamu sendiri dirugikan. Nah, membenci kalian hancur. Bang Zuma lagi, ya. aduh. Nggak usah kamu, saya nggak bicara dengan Zuma. Kamu yang sedang berkomentar ini bertanggung jawab nggak kamu dengan pikiranmu? Itu kamu pribadi, kamu malu sendiri di sini hadir. Ngapain kamu hadir kayak gitu? Tidak ada yang bisa kamu bela. Botol. Pak, ya kan? Udah tua, Pak. Bukan, kamu bisa membela nggak perkataanmu? Kamu bisa juga nggak mengikuti perkataan Zuma yang kamu banggakan? Zuma ingin mengikuti Yesus, ya. Zuma ingin bersyahadat dengan Bapa, dengan YHWH, ya. Mau? Kamu mau berdoa di dalam nama Bapa? Hah? Bagaimana? Zuma sudah menghancurkan akidahmu kok ngaco kamu? Iya, masa dia bilang di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu adalah untuk Allah ya? Wah, iya, aneh. Kamu gila juga akidahmu dihancurkan tapi kamu merasa membangga-banggakan. Sekarang pribadimu sendiri nih yang kamu permalukan di sini. Saya tanya 3 pertanyaan tadi, kamu mau nggak? Mau? Halo, Kak. Kalau mau bicara kebenaran ya terus saya kebenaran. Tetapi jangan nambahin. Mau nggak usah. Itu loh. Kak Uti, kasih depan saya mau bicara. Ya, silakan. Ya, silakan. Kak, saya mau bicara karena saya terbatas waktunya. Bentar ya, silakan, Bang Heri. Maaf ya, baru dinaikin ya. Iya, gini, tadi saya sebenarnya minta ditaikinnya ketika ada Bang Juma. Jadi ngomong ke Bang Jumanya kesannya gentle, nggak ngomong di belakang. Tapi kalau udah bentar lagi bisa itu suami saya udah pulang, saya harus pergi. Begini, Bang Juma pernah bilang, mana Injil, pokoknya kitab Kristen yang menyatakan ada ayat poligami dilarang gitu ya. Nah, di sini kan dia bilang sampai begitu kerasnya, dia bilang di Kristen tuh nggak ada ayat larangan untuk poligami. Saya sampai mau menggadaikan iman saya. Kalau saya nggak salah dengar ya, dia ngomong gitu. Maka saya ngomong di sini. Kan waktu dia bertanya gitu, saya juga bertanya ke istilahnya ke pendeta ya. Terus pendetanya jawab. Waktu saya tanya, mana Injil? Seperti pertanyaan cuma mana Injil Kristen yang bilang nggak boleh poligami? Terus saya dijawab, Injilnya adalah 1 Korintus 7 ayat 11.
Bunyinya, jikalau ia bercerai, ia harus hidup tanpa suami. Dan atau dia berdamai dengan suaminya. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Itu adalah Injil larangan poligami. Dan saya akan dijelaskan sesuai yang saya dapat dari pendeta saya. Nih gini, jikalau cerai, ia harus hidup tanpa suami. Berarti kan kalau dia bercerai nih perempuan, dia nggak boleh, dia harus hidup tanpa suami. Kalau tanpa suami berarti kan dia nggak boleh nikah lagi. Karena dia udah bercerai, berarti dia nggak punya suami. Terus menurut Injil Korintus dia tidak boleh nikah lagi. Nah berarti dia kan sendirian. Terus dia harus hidup tanpa suami. Dan berarti kan dia nggak nikah juga. Terus atau dia berdamai dengan suaminya. Berarti kan itu tetap aja ajarannya monogami. Nah seorang suami juga tidak boleh menceraikan istrinya. Nah kalau dia nggak nyerahin istrinya, mana ada pendeta yang mau nikahin lagi? Itu loh Injil yang ditanya Bang Juma sampai bernaung begitu besar. Yang dia tanya mana Injil Kristen tentang larangan poligami. Jadi gini, cerai perempuan nih ya, saya jelasin inti dari 1 Korintus. Sebenarnya saya mau ngomong ini ke Bang Juma. Tapi kalau udah beduk Isa gitu, suami saya udah pulang, saya udah nggak bisa ngomong. Di sini saya kasih tahu, seorang misal ya, sesuai 1 Korintus 7 ayat 11. Perempuan ini bercerai. Dia harus hidup tanpa suami. Kalau dia harus hidup tanpa suami, berarti kan dia nggak boleh menikah lagi. Berarti dia kan nggak boleh nikah 2-3 kali. Gitu loh maksudnya. Terus ya, kalau udah nggak boleh nikah, ya nggak boleh nikah kedua, nggak boleh nikah ketiga, keempat, dan seterusnya lah. Berarti kan dia harus hidup sendiri. Seorang suami juga kayak tadi saya bilang, dia nggak boleh menceraikan istrinya. Dia harus hidup dengan istrinya. Terus satu lagi ayatnya ya, saya tanya lagi. Di dalam ayat itu di dalam Timotius 2, 1 Timotius 2 ayat 1 Timotius 3 ayat 2. Bunyinya nih, aduh saya sampai apa. Seorang suami adalah gini ya, dengerin. Tunggu, Bu. Iya, Ini Pak. apa? Host Bang Juma naik tuh. Bang Juma mau naik. Oh, iya, nggak Naikin. apa-apa. Ya, tapi saya kalau beduk Isa, suami saya pulang, saya nggak bisa. Boleh ada sama Bang Juma. Nah, nggak ada Bang Jumanya? Ya dijambak aja, dijambak kalau ada nama. Oh, ada. Mungkin atau gimana nggak tahu lah cara. Ya, nggak apa-apa. Bang Juma masih penasaran dia. Udah ya Pak Juma, Halo. Yesus nggak ngajarin seperti yang Pak Juma bilang. Ayat-ayat yang saya kasih itu yang dibahas Pak. Bukan itu terus kayak saya nggak kasih tahu aja. Itu Ya, ciri, Topik memang ciri-cirinya Zuma begitu, Mbak Uti. Memang ciri-cirinya gitu. Katakan dia datang untuk tebus, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, memerdekakan. Gantian. Terusnya. Sebentar ya Bu Uti, saya dulu sebentar lagi Oh, suami saya iya. datang. Halo Bang Juma. Bang Juma. Ya, dengar halo nggak? Ibu Iya. Herianti ya. Bang Juma kan Bang Jumata bilang kalau mana Injil Kristen yang larangan poligami, bener enggak? Ya, Make sure dulu. Nah, itu iya saya udah betul. tanyain Mana Bang di Juma. dalam kitabnya Iya. Bani Israel larangan Nah, poligami ini itu mana? tuh, ya, saya bacain ya. Nih, tolong Iya. bantu saya Injilnya ya. Larangan poligami itu ada di 1 Korintus 7 ayat 11. Bunyinya ya, jikalau ia bercerai, ia harus hidup tanpa suami. Dan dia harus tetap hidup tanpa suami dan atau berdamai dengan suaminya. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Itu ayat 11-nya. Biar saya jelaskan artinya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Berarti orang itu adalah perempuan. Perempuan yang bercerai harus hidup tanpa suami, artinya dia tidak boleh menikah lagi. Itu kalau dia udah dia nggak boleh nikah lagi, ya dia mana bisa punya suami berikutnya, yang kedua, ketiga, keempat. Itu loh Injil ya untuk yang perempuannya. Kenapa dia tidak boleh? Di mana Injilnya ya di situ. Kalau bagi yang lelaki ya, seorang lelaki tidak boleh menceraikan istrinya. Dan kalau dia nggak bercerai sama istrinya, mana ada pendeta lain yang mau nikahin dia? Kan nggak bisa menurut hukum Kristennya. Itulah ajarannya di dalam kekristenan, kagak boleh dah berpoligami.
Nggak Kalau ada tuh Bu, saya dalilnya. Nggak boleh poligami, Ih, nggak ada. Mana astagfirullahaladzim. dalilnya? Nih kan itu kan Mana 1 dalilnya, Bu? Korintus. Hmm. Nih dengerin nih. Ya, Ya 1 dengerin ya. Korintus, jikalau ia bercerai, ia harus Iya, tetap hidup tanpa suami. Ini iya, siapa? iya. Istri kan? Nah, betul. Yang dimaksud Kalau poligami iya itu betul. 1 suami, 2 istri atau lebih. Ini perempuan, ini janda. Yang diajarkan Di, di data ini, wanita yang menjanda kudu wajib hukumnya menjanda sampai mati. Ini ajaran penyiksaan. nih, nah Ini itu ajaran aku apa ini, Bu? ya. Tapi saya balik lagi Wanita ke itu Injilnya yang diciptakan tadi. untuk dilindungi oleh laki-laki. Pak, kalau gitu Poligami aja Dengerin nggak Bu Uti, boleh. saya mau Loh kok ngomong masa gantian sama Bang perempuan Juma. begitu Pak menjanda Juma, kalau dilarang gitu Pak Juma dilarang mau lagi bersuami? Ini tahu ajaran Nabi dari mana Muhammad nih, Bu? menyiksa istrinya dong Enggak, Pak. saya Kalau yang gitu Pak ngomongnya. Juma, Kalau diizinin saya kalau ngomong. gitu Pak Juma mengatakan Nabi Muhammad menyiksa istrinya Loh dong. kok lari Nabi Muhammad? Ini loh, Enggak, saya ini ngomong. data yang Enggak, Ibu sajikan ini bukan enggak. larangan poligami. Oke, kapan Ini saya giliran ajaran ngomong, saya ngomong barbar, ya. saya Nah, katakan. Bapak mau nggak kalau gitu Ini gimana? ajaran barbar. Seorang janda nggak boleh lagi menikah. Pak, Waduh. bagaimana dengan istri Nabi, Pak? Kan nggak boleh kawin lagi setelah Nabi Muhammad meninggal. Oh, itu nabi, itu beda Bu. Itu nabi, statusnya nabi. Bukan manusia umum. Layaknya Abraham, Ishak, Yakub, Salomo, Daud. Itu semua bukan manusia biasa. Makanya mereka diberikan kekhususan kepada mereka. Jangan Anda sapu ratakan. Nggak bisa, Bu. Nah, saya belum ngomong ya. Ntar saya minta waktu. Ibu hostnya gantian Bu, kasih yang lain dulu. Ibu Loh, Ya, saya hostnya. udah boleh ngomong ya. Orang wanita menjanda kasihan nggak boleh nikah. Ini ajaran apa ini, Bu? Nah, itu kan Nabi Ya, Anda Pak ini saya itu Pak. saya ngomong gantian kalau udah dibolehin ngomong. Iya. Udah Jadi boleh itu ngomong. bukan larangan Gini, Bang poligami, Juma. Bu ya. Gini, Bang Dan Juma, seorang ya. suami tidak Dulu boleh kapan menceraikan saya istrinya. Itu bukan poligami tuh. Sekarang Kalau ini 5 istri Bang atau Juma, 1 gantian 2 saya istri nggak ngomong, boleh kalau diceraikan. udah 3 diizinin, istri nggak boleh pokoknya saya diceraikan. ngomong ya. Gitu loh. Silakan. Saya ya, Iya. gini, Bang Juma harus tahu dulu monogami, poligami. Arti definisi monogami, ya ini dalam Kristen bercerita monogami. Oke, saya cerita monogami. Monogami itu artinya 1 suami, 1 Pak istri. Silvan jadi host Gitu dulu loh. dong Pak Silvan. Bentar. Dari seorang suami, pokoknya mono itu sebentar, artinya ini lagi ada yang 1. ngomong gimana tuh, gimana, 1 Bu? kali menikah. Bentar, saya potong dulu, saya mau keluar. Aduh, Ada yang pusing. mau jadi host nggak? Saya mau keluar. Gimana? Saya Bapak mau tabrak. jadi host nggak di bawah nih? Jadi host, jadi Ibu jadi operator. host aja Oh dulu. iya, oke, Ibu iya, jadi lanjut host Bu. aja. Aduh, ya, salah satu ya, silakan dulu Bu. Ya, oke. Ya, Ayo. silakan. Teh, silakan dulu semangat Teh. banget. Sebentar Bang Saya Saul yang dulu. ngomong belum. Ya, silakan dulu. Selesaikan dulu Bu Riyati satu-satu. Silakan. Saya yang ngomong ya. Ya. Kita harus tahu dulu ya, mono. Mono itu artinya 1, baik lelaki maupun perempuan hanya 1 kali melakukan pernikahan. Bang Juma dulu sekolahnya IPS bukan? Pernah belajar ilmu sosiologi nggak kalau sekolahnya IPS? Mestinya Bang Juma sekolahnya IPS karena tadi ngomong 380 derajat. Derajat itu cuma 360. Jadi mono itu hanya 1. Perempuan itu hanya 1 kali menikah, laki-laki itu juga 1 kali menikah. Oke, selesai ya konsep itu. Balik ke yang tadi. Yang tadi di dalam 1 Korintus tadi kan saya udah bacain ya. Ini ya perempuan. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Kalau dia tetap hidup tanpa suami, itu artinya dia tidak menikah lagi. Jadi nikahnya berapa kali? Sekali. Seumur-umur ya sekali. Nah, lelaki nih ya, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Dan kalau dia nggak pernah nyerahin istrinya, ya dia kagak boleh kawin lagi. Berarti dia nikahnya berapa? Sekali. Jadi dua-duanya menikah hanya sekali itu. Nah, perkara nggak adil atau adil itu beda ya. Itu beda teologinya. Di dalam kekristenan orang itu sudah dididik sejak bayi, ya diajarin sejak mereka beranjak dewasa, mereka sudah diajarin kamu menikah hanya 1 kali. Baik mereka punya anak laki, anak perempuan, sudah dikasih tahu menikah hanya 1 kali. Di dalam mindset anak-anak mereka sudah terbentuk bahwa mereka menikah hanya 1 kali. Oleh sebab itu, jika mereka tidak menikah 2, 3 kali, 4 kali, nggak ada kesedihan, nggak ada kesesakan, tidak. Tidak ada begitu. Dan menikah itu kalau cari cocok, nggak pernah cocok.
Jadi gini, saya kawin sama si A, kagak cocok nih saya. Kawin lagi sama si B, enggak cocok saya, sebab kagak pernah cocok. Prinsip orang menikah itu harus saling menyesuaikan diri. Pendeta mereka udah ajarin. Sejak mereka kecil, hidup harus menikah sekali dan saling menyesuaikan diri. Sehingga bersatu. Nggak ada. Jadi mereka tuh nggak ada asas namanya tersiksa karena nggak bisa nikah lagi, nggak begitu. Mereka akan terus bila perempuannya dipukulin sama suaminya, berarti suaminya ada something ya, ada suatu penyakit. Penyakitnya itu dicari dan digali. Dari suami itu punya penyakit apa, disembuhin sehingga sakit kejiwaannya itu sembuh dan mereka bisa bareng lagi. Bukan solusinya cerai kawin lagi kan. Nggak cocok-cocok ini kawin melulu. Intinya Injilnya ada di 1 Korintus. Jadi jangan bilang, wah kasihan dong perempuan yang nggak nikah berkali-kali. Itu prinsip Bang Juma, bukan prinsip kekristenan. Prinsip kekristenan itu mereka baik, potong Kang, nggak apa-apa. Selama suami aku belum pulang, aku ngomong, tak kalau suami aku pulang, aku akan tutup. Karena suamiku melarang banget aku ngomong-ngomong soal agama. Oke, lanjut. Pendetanya siapa, Bu? Izin, Bu, kalau boleh tahu. Oh, tuh kan. Sebab gini Kak, kalau saya bilang saya baru masuk Kristen, katanya orang di bawah, oh bohong. Kalau saya bilang saya ateis baru masuk Kristen, di bawah dibilang bohong, padahal dia Kristen. Nah, jadi saya bagaimana? Saya ini baru belajar Kristen sesungguhnya. Tuh gitu Kak. Oke, sebentar. Jadi saya serba salah Kak. Ini Bu Heriati mau nerusin dengan Bro Zuma ini atau bagaimana? Enggak apa-apa kan saya tadi kan saya disela. Ya udah saya jawab begitu. Tapi kalau saya dikasih tahu ya saya tadi bilang bahwa di dalam kekristenan seorang anak laki-laki maupun perempuan mindset mereka sudah dibentuk untuk prinsip hidup mereka menikah hanya 1 kali. So kamu harus pilih yang baik, yang benar. Karena itu adalah tiket one way, nggak ada tiket balik lagi gitu loh. Jadi bila mereka gagal, mereka sudah siap jiwa. Saya hanya menikah sekali, jika saya gagal, ya udah saya berusaha, saya udah berusaha ya. Pokoknya nggak ada nikah 2 kali, tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan karena mindset anak-anak itu sudah dibentuk dari kecil. Kalau dari seorang lelaki ya, di mana lelaki itu tidak boleh poligami. Saya dikasih tahu di dalam Injil 1 Timotius 3 ayat 2. Seorang pemilik gereja adalah seorang yang cakap, beristri 1, baik, bijaksana, dan lain-lain. Itu artinya seorang suami adalah seorang pemimpin gereja. Jadi dia harus beristri 1. Gerejanya mana? Gerejanya rumah tangganya. Jemaatnya siapa? Jemaatnya anggota keluarganya. Jadi dia seorang pemimpin gereja yang anggotanya, anggota keluarganya dia, dan dia harus beristri 1. Itu Injilnya. Assalamualaikum Bang Juma yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin Boleh ya, silakan. Bu izin Bang Silvan bertanya sama Ibu Heri. Oh ya, silakan. Jadi udah selesai ya Bu Heriati, sudah ya. Silakan Pak Rahmat. Ya, udah. Ya, yuk. Ya, didengar. Mohon maaf saya tidak ngerti masalah keyakinan orang lain. Cuman yang saya tanya apa di keyakinan Ibu tentang perzinahan? Silahkan Bu. Gini, nanya ke saya ya. Soal berzina itu di dalam kekristenan tidak pernah diajarkan. Ya. Berzina, membunuh ya tidak diajarkan. Kalau ada orang berzina, ya tanya sama orang yang berzina, kenapa lu berzina? Gitu. Saya sih seumur hidup mohon maaf belum Bu, pernah pertanyaan berzina. saya Bu. Mohon maaf saya lurusin pertanyaan saya. Di kitab Ibu apakah ada dituliskan ayatnya dilarang berzina atau tentang perzinahan gitu? Silakan. Taurat Nah, ada ya? itu 10 Injil Oke. Tuhan itu gimana? Oke, kalau Abang mau lebih tinggi lagi silahkan Bang. Bukan, kalau Asal masalah berzina hukumnya Kita tentu ada. damai aja. Yang pasti Asal kita jangan damai berzina, aja Bang. gitu loh. Diskusi. Ya itu makanya Pasti. saya Di tanya agama Anda kan hukum-hukum ada juga. berzina itu apa gitu.
Ya kan saya nanya ke keyakinan abang karena saya nggak tahu keyakinan abang gitu. Ada, Yang cerai dilarang. karena boleh Dilarang. zina. Mungkin ya Iya maksudnya. gitu. Maksud saya gitu. Bang Silvan lurusin aja mungkin yang itu biar jelas abangnya. Ya enggak, kalau Anda Ya, membaca, terima kasih Bang Kenzo ya. Ya sama-sama bang. Ya. ya, saya nggak tahu ini Bang Kenzo ini Muslim atau dari Kristen? Kristen. Oh, Kristen bang. Oh ya, kalau mau jelaskan Iya. silakan bro. Karena kan di ajaran Enggak kita abang memang aja nggak ada. apa-apa. Saya Enggak, monitor aja. enggak Bang Silvan, sebentar Bang Silvan. Emang kenapa kalau Bang Kenzo ini Kristen berteman sama saya kenapa? Dia kan mau luruskan. Sebentar bro. Ini Anda kenapa? Enggak, Abang merasa terlalu tinggi Abang apanya? Bukan. Enggak, Anda ini merasa kenapa? orang itu Gini, sebentar, bro. merendahkan orang. Dengar dulu. Ini Bro Zuma saksinya ya. Enggak, saya mau tanya Bang Wah, tentang ini enggak. ketuhanan. Bisa enggak? Sebentar dulu Bro Rahmat. Anda ini kopinya kepanasan atau gimana? Ini Bro Zuma yang saksi Enggak, saya ya. enggak kepanasan. Dengar Saya dulu ini saya mood. dengar dulu saya ngomong. Saya mood. Dengar dulu makanya ya. Jangan kayak Anda sedang minum kopi kepanasan gitu loh. Ini Bro Zuma tahu di sini ya. Tadi Bu Uti nitip ini roomnya, saya tolong dihostkan sebentar. Kalau saya nggak tahu Bro Kenzo ini Kristen atau Islam, sehingga nanti kalau saya meletakkan dia makanya kan kalau Bu Heriati saya sudah tahu, tapi Bro Kenzo saya tidak tahu. Jangan Oke, Anda Bang. merasa Terima kasih, Bang. urusanmu Oke, Bang. apa Terima nanya-nanya kasih, Bang. Bang Kenzo. Itu Bang Zuma saksinya di situ. Bukan, saya Sama kan juga. baru naik, Bang Kenzo ini udah lama dari tadi. Masa sih nggak tahu Abang dia Kristen atau Nah itu yang Anda tuh kurang bijak. Anda bisa menerka pikiran saya. Oke, saya- Oke. Jadi kan aneh Anda Oke. ini. Jadi kayak minum kopi kepanasan. Santai aja bro. Nggak ada masalah di sini. Oke, Anda yang siap, tiba-tiba sudah ada tendensi apa dengan saya gitu loh. Jadi santai aja. Gitu loh. Oke, Silakan oke, siapa yang mau mulai lagi? Siapa tadi bro? Kenzo mau jelaskan nggak bro? Silakan bro. Nggak. Enggak, mungkin abang yang jelasin, mungkin nggak apa-apa, saya monitor aja bang. Oh ya enggak lah. Kalau tentang zina saya tentu nggak akan melanjutkan diskusinya karena sudah terlalu sering kita bawakan ayat-ayatnya dimulai dari Oh ya, perkataan saya Yesus kan mungkin banyak. tanggapin yang masalah poligami ya. Mungkin Sebentar dulu ada Bang, yang- boleh izin dengan Ibu Heriati tadi? Oh ya mau Oh ya ditanggapi. silakan bang. Oh ya belum ditanggapi ya. Ya silakan bro. Iya benar, Ibu Haryati. Saya sangat tertarik dengan ajaran yang Ibu sampaikan. Indah sih, indah, sangat indah. Namun hal itu nggak bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Kalau Anda ingin mengatakan satu istri, satu suami, lalu kemudian hal itu harus menjadi koridor dalam kehidupan, saya rasa itu susah. Kenapa? Karena kecenderungan yang kita lihat di sini adalah lebih banyak tempat-tempat persinahan itu muncul kemudian daripada kantor nikah gitu Bu. Lalu kemudian 1 Korintus 7 nomor 11 itu adalah satu ajaran yang sangat-sangat tidak rasional. Ketika seorang wanita menjanda, maka haram hukumnya kemudian dia menikah. Ini ajaran yang tidak rasional dan menyiksa manusia, tidak berdasar terhadap kodrat manusia. Lalu kemudian ketika Anda mengambil data 1 Korintus 7:11 ini, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya, ini bukan berarti di sini poligami. Larangan poligami enggak. Nah, sekarang kalau ibu merasa bahwa dengan satu istri itu sudah mendapat berkat dari Tuhan, saya katakan di dalam Al-Quranul Karim itu sangat banyak, Bu. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum wa azwaja litaskunu ilaiha wa ja'al bainakum mawaddatal warahmah. Jadi tujuan daripada menikah dalam Islam itu adalah agar merasa tentram, menjadi muncul kasih sayang di antara keluarga. Itu tujuan pernikahan. Poligami nggak boleh terjadi kalau ini nggak bisa diciptakan dalam rumah tangga. Jadi ada syaratnya poligami itu, Ibu. Nah sekarang saya ingin tanya kepada Ibu ini. Sekali lagi saya katakan, saya sangat respect dengan cara Ibu menjelaskan tentang nikah dalam Kristen. Saya ingin tahu terkait dengan zina, terkait dengan hal-hal yang dilakukan kemudian di luar pernikahan. Tolong jelaskan ke saya berdasarkan Bible syarat sah nikah di dalam kitab Ibu sehingga orang itu dikatakan halal melakukan hubungan suami istri. Syarat sah nikahnya itu seperti apa? Tolong terangkan ke saya. Silakan. Saya udah bisa jawab ya. Ya, saya lagi belajar dan saya
udah belajar yang itu. Satu-satu. Hal ini tidak bisa dipraktekkan. Lah, setiap orang punya persepsi masing-masing, Bang Juma. Ya kan ya, tiap orang ada yang merasa hal ini sulit, ada hal ini merasa tidak sulit. Nih ambil contoh ya, kita hidup di dunia apa sih yang dibanggain? Harta kan nggak mungkin. Kita kan banggain anak kita nih, kayak anak-anak saya ya. Anak saya sangat sulit kuliah di luar negeri, apalagi dapat beasiswa, apalagi diterima di 4 perusahaan Fokus hebat. saja, Bu, Nggak mohon mungkin maaf. terjadi. Tunggu dulu, ini kan Anda giliran saya. Kan Anda Fokus, Bu, ke mempersepsikan tidak pertanyaan bisa saya, dipraktekkan. Jadi apa aja itu bisa dipraktekkan asal ada nawaitunya, Bang Juma. Tergantung orangnya. Kalau orangnya udah niatin, ya dia bisa lah. Gitu loh. Kan semua orang berawal dari nawaitunya dulu. Gitu loh ya. Kalau Anda bilang tidak bisa dipraktekin, itu sudut pandang Anda. Tapi kalau bagi saya, mungkin bagi orang Kristen yang lain, mereka udah jadi mindset dia bahwa menikah itu hanya sekali seumur hidup. Karena gini loh Bang Juma, misalnya Tapi saya dalilnya seorang nggak ibu. ada, Bu. Dalilnya Dalilnya nggak ya. ada. Oh Bang Juma balik ke dalil. Sini dengerin. Nih dengerin ya. Dalilnya mana? Dengerin, Cukup Bang. satu istri, Ya, dalilnya ini. mana? Nih, Itu Ibu dengerin. hanya mengada-ngada. Ibu Astagfirullahaladzim, ya kagak lah, Bang Ibu Juma. Ini giliran mengambil saya belum. sesuatu ajaran yang tidak berdasar dari perintah Tuhan. Perintah Tuhannya kan sudah sangat jelas, Ibu, di dalam kitab Amsal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ibu sedang menjelaskan pengertian Ibu sendiri. Yang saya minta Apa saya perintah ngejawab? Tuhannya Itu yang Bang Juma harus lagi yang dipercaya satu istri Bukannya mana, itu Bu? waktu saya. Bang Juma, Enggak, Ibu bentar. mencoba untuk mempraktekkan sesuatu pengertian pribadi. Yang saya minta Bukan. pengertian Tuhan. Amsal 3 bukan. nomor Oke, 5, kamu mau ngomong percayalah pengertian kepada Tuhan. Tuhan. Jangan percaya kepada pengertian pribadi. Silakan. Dengerin ya, nih satu ya. Tidak bisa dipraktekkan hidup seperti Korintus tadi. Bisa Bang Juma, orang Kristen Bu, sedari kecil sudah Ibu jangan dimindsetkan. coba untuk Loh, melakukan cara-cara Paulus di sini. kok lucu sih? Amsal Orang sih 3 bicara nomor terus. 5, Terus saya kalau percayalah ngomong kepada kapan kalau Tuhan. disanggah Berarti dulu? yang Kan harus gantian dipercaya katanya ini ngomongnya, Tuhan, ya, bukan sok saya pengertian pribadi. Gini, Ibu gini, sedang gini. halusinasi. Gini, Pengertian Bro pribadi. Zuma. Yang saya minta adalah firman Tuhannya mana? Cukup satu istri. Gini Saya loh. belum ngomong ya Kak Silvan. Ya, saya nggak butuh, saya tidak butuh pengertian Ibu. Yang saya butuh ini firman Tuhannya yang mengajarkan cukup satu istri mana? Lah Gini loh, itu firman Tuhannya, dua-duanya firman Tuhannya, dua-duanya saya Yang dapat mana? dari orang yang berkompeten. Yang mana, Lah, Bu? Firman kamu Tuhan yang udah- mengatakan cukup satu istri mana? Mungkin didengerin. itu kali Seorang ya, Bu, ya. suami tidak Mungkin- boleh menceraikan pelan-pelan ya dicerai ya. Seorang suami Ah, tidak boleh seorang suami? menceraikan istrinya. Nah, ada nggak di Emang situ iya? satu istri? Seorang Mung- suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kalau dia nggak boleh bercerai, berarti istri dia cuma berapa? Satu. Loh, Kalau dia yang nggak bercerai, dikatakan Bu, bagaimana dia yang mau dikatakan kawin lagi? poligami Bener itu nggak bukan satu teorinya? istri. Bu, yang dikatakan poligami itu bukan satu istri. Poligami itu lebih dari satu istri. Kalau istrinya dua, maka dalilnya seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Berarti harus dua selamanya. Mana dalilnya Dengerin nih, satu istri? Saya giliran ngomong kapan? Saya tunggu aja deh giliran ngomong saya. Kalau saya ngomong Jadi, ditabrak Bang Juma, gini, Bu, saya gini, Bu, susah. gini, Bu. Saya hanya nunggu Gini, Bu. giliran saya ngomong deh. Kitabnya orang Loh, Yahudi mengatakan giliran gini, saya Bu. ngomong belum kok. Nggak, saya kasih dulu data dulu. Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri atau asumsi. Sekarang saya minta data yang harus saya percaya cukup satu istri itu di mana dalilnya di kitab Anda? Tunjukkan ke saya. Mungkin ada perkataan yang kayak gini, Larangan Bu. podok, Mungkin, Bu. dengerin ya. Larangan poligami itu ya dibaca pelan-pelan ya. Dengerin ya. Saya ngomong jangan ditembak-tembak terus ya. Dengerin. Jikalau ia bercerai, ia harus hidup tanpa suami. Ya, dia harus tetap hidup tanpa suami. Jadi kalau perempuan ini dia tetap hidup ketika bercerai, dia sampai mati harus hidup tanpa suami. Kecuali laki itu Ibu. mati. Berarti Ya, dia hanya menurut Bang beristri Juma satu. Itu ajarannya barbar, Bu. Itu Enggak, barbar. itu Bu, enggak. Dipraktek. Bu, dia dengarkan pakai juga. dulu, dengarkan saya, Bu, Kapan dengarkan saya saya. ngomong, kalau saya Kehidupan juga ngomong, Kalau jarang yang dengarkan. terjadi. Ini tanpa suami di sini siapa? Perempuan atau laki-laki?
Lah kalau tanpa suami, masa lelaki tanpa suami dia main pedang-pedangan apa di sono? Ya Enggak, makanya aku tanya, Bu, supaya kita itu percaya kepada firman Tuhan. Dia harus tetap hidup tanpa Bang, suami. tapi kan Artinya apa tuh, Bu? suami, berarti itu. Apakah itu dia larangan kan poligami? Ya, betul itu larangan poligami. Apakah itu larangan Jangan poligami? saya uraikan Bagaimana kalau misalnya ada seorang janda menikah dengan bujang? Apakah itu dilarang? Apa janda menikah dengan bujang? Iya, dilarang nggak? Bang Juma kalau suaminya udah mati, dia mau kawin sama anak balita juga kalau dia mau boleh, asal suaminya dia udah Nah, mati. ini dalilnya nih. Istilahnya. Ini dalilnya nih. Dengerin dulu Dan Bang Juma. jikalau Bang ia Juma, bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Terus apa hubungannya dengan poligami? Nah, kalau dia hidup terus tanpa suami, berarti dia sampai mati tidak menikah lagi. Kalau dia tidak menikah lagi, berarti dia hanya satu kali menikah. Berarti dia adalah suaminya poligaminya satu. di mana? Larangan poligaminya di mana? Monogami. Understanding? Larangan poligaminya di mana di sini? Lah di situ dong, kan dia udah bilang. Dan jika dia bercerai dengan suaminya, dia harus tetap hidup tanpa suami. Lah itu kalau dia hidup Ibu ini. kalau Poligami itu adalah pekerjaan laki-laki. Bu, pekerjaan laki-laki. Poligami itu bukan pekerjaan janda. Janda itu nggak ada poligami, Bu. Poliandri. Bang, ya ampun, Bang. Kalau perempuan itu poliandri, saya tahu. Ini bicara Ya, sama lelaki seperti dan Sarah. Sarah perempuannya, istri Bang. Abraham di kitab Anda itu poliandri tuh. Dua suami. Bang, Itu Sarah. Ya, saya kasih tahu ya, Bang. Saya kasih tahu ya. Saya tahu. Hmm. Saya tahu mono itu satu, poligami itu lebih dari satu. Kalau monogami, ya saya kasih tahu ya. Kalau poliandri, ya itu tahulah semua orang di sini kayaknya pada sekolah. Dia udah tahu itu perempuan, ya. Tapi prinsipnya terjadi hanya satu kali. Itu dari situ. Kalau Injil lelaki, tadi kan saya udah bilang di dalam Timotius tadi. Iya kan, seorang lelaki harus beristri satu. Dan kalau dia beristri satu itu namanya monogami, bukan dia. Hah? Lah itu dia beristri satu selamanya. Itulah Injilnya, Bang. Saya juga nanyanya Itu pengertian sampai pribadi, tuntas sih. Bu. Enggak, Bang. Kalau saya pengertian pribadi tidak. Saya tidak, bukan pengertian pribadi. Loh, itu Saya buktinya. kasih tahu. Bang, saya kasih tahu ya, Bang. Saya bertanya dengan seorang imam. Bukan pengertian pribadi. Saya juga nanya, saya waktu nanya, saya seperti Anda. Saya tanya, semua yang ada di Jakir Naik itu semua saya tanya. Saya juga kan mau belajar Kristen. Jadi saya tanya yang di Jakir Naik soal perbedaan pasukan itu kenapa dia tidak berkata sembahlah aku. Itu semua saya udah hafal, saya udah tanyain sebelum saya belajar Kristen. Jadi hal ini juga saya udah tahu jawabannya, Bang. Benar, itu bukan bisa-bisa tapi saya, Ibu itu berasumsi. dari imamnya, Bang. Kan lucu Ibu ini. Tidak Ibu asumsi. Bang, Ibu tidak. pribadi. Gini Bu. Ini Tidak, saya poliandri tidak ini. berasumsi. Poliandri Tidak itu asumsi, pekerjaan dulu. laki-laki atau pekerjaan perempuan, Bu? Bang, prinsipnya ya Bang, ya di dalam Jarang bebas, kekristenan Ibu itu ini. menikah hanya satu kali. Aduh, masa Abang belajar sosiologi sih? Udah tahu kalau poliandri itu Lucu Ibu. dilakukan Ibu ini gimana perempuan sih? yang Poliandri mempunyai itu banyak pekerjaan suami. laki-laki Bang, atau jangan perempuan? Bang, jangan main-main sama penyesat ini, penyesat Semua dengan orang cara udah Ibu itu. tahu Bang, poliandri itu menikah lebih dari satu kali. Itu pelajaran anak kecil Loh, Bang, bener. Kok poliandri menikah lebih dari satu udah tahu. kali? Ini ajaran dari mana? Udah deh Bang Juma, saya nih gantian ngomong ya. Kan tadi Anda Saya yang kasih pengertian ke ibu yang nggak paham Bible. Gini, ketika dikatakan dalam kitab Ibu 1 Ayo, Korintus sok ngomong. 7 nomor 11, dan jikalau ia bercerai, ia Ya, harus tetap perempuan berarti. hidup tanpa suami. Betul, Iya kan? betul. Nah, ini siapa? Tanpa suami, Perempuan artinya kan? Dia tidak menikah lagi setelah itu sampai dia mati. Betul. Berarti dia menikah Betul. sekali. Itu. Apakah itu artinya. larangan poligami? Apakah itu larangan poligami? Loh, memang larangan poligami dong. Sekarang Bagaimana dia- kalau janda ini menikah dengan bujang? Apakah itu poligami? Pertanyaan saya, janda itu suaminya masih hidup apa udah mati? Kalau itu, saya balik lagi. Lucu Ibu ini. Jandanya itu. Begini Bu, Saya nggak dengarkan lucu. saya. Apa yang lucu Di lagi? dalam Matius, Berbolak-balik. dengarkan. Di dalam Matius Bang, 19 nomor dengerin dulu, 9. Bang.
Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Oke? Ya kan? Jadi laki-laki boleh menceraikan istrinya kalau istrinya berzina. Betul? Bang, dengerin ya Bang. Dengerin ya. Aduh, benar nggak, Bu? Aduh, bukan Bang, bukan. Dengerin dulu Nah, Bang. ini dalil barang siapa menceraikan istrinya Memang kecuali saya karena mengasih zina. tanggapan tentang Injil Abang itu. Semua klausel itu bila normal yang saya bilang, bila tidak normal dia, maaf kata nih ya, punten kalau saya salah. Udah kayak si Ahok menurut cerita-cerita yang beredar, bojone begitu, dia rabi mana? Ya iya, kan itu kan klauselnya sesuai dengan Injil yang tadi. Ini kita bicara ketika kondisi orang dalam keadaan normal, satu dalam satu, tidak ada selingkuhan di dalam situ. Itu beda kasus Bang, kasusnya. Oke, kasusnya berarti yang kalau ada jelas-jelas perselingkuhan kasusnya. boleh cerai. Memang kalau menurut Kristen di situ. Ya, ini kalau legalitas lakinya apa terhadap bininya pelaku-pelaku pesina, Bu. Sekarang kalau suami ingin jangan menceraikan begitu. istrinya, tinggal berzina aja. Maka cerai boleh. Nih, Gampang kan? ya, dengerin dulu ya Ah. Bang. Dengerin Gampang dulu, kan? Bang. Nah, itulah yang Ada. terjadi. Makanya kalau ibu ya mendata orang Kristen di negara ini yang bercerai, itu semua pasti pelaku pesina. Betul nggak? Bang, kalau saya ya Bang, saya nggak pernah sempat gimana, Bu? mendata siapa yang itu, nggak siapa Iya yang kan di dalam cerai. kitab ibu Saya nggak masih- boleh cerai kecuali dengan berzina. Berarti tetangga-tetangga saya yang cerai ini pesina-pesina semua gitu. Nih dengerin dulu nih ya Bang, ya. Aduh, agama. Abang mau bicara pada rule yang mana? Rule yang normal. Artinya Saya single masih ketemu mencari single. data larangan Atau- poligami. Ajaran yang itu sok suci larangan tidak boleh poligami yang poligami. saya bilang, Tetapi itu ada boleh di bercerai. Yang penting berzina. Lucu mana itu kira-kira, Enggak. Ibu? Nih Bang, saya Loh, ceritain ini ya dalilnya? Bang. Nih, Ini dalilnya. Barang siapa bercerai, menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. nih Iya Bang, kan? Bang, dengerin ya. Gantian ya saya ngomongnya. Nih dengerin saya ngomong. Misalnya Abang maunya yang bercerai lakinya apa bininya? Lakinya yang berzina ya. Jadi mau cerai karena lakinya berzina gitu asumsimu. Begitu dulu nggak? Baru saya uraiin. Butuh kejujuran, Bu. Iya dia Konsepnya mungkin bukan- Jumanya mau Ibu. muter-muter ya. Saya juga bisa aja sebab Bukan, saya juga bukan saya orang yang muter-muter. setannya udah saya Dengarkan putar-putar kesimpulan jempol saya. balik. Dengarkan Ada dua kesimpulan saya. klausel, Kak Ibu, Silvan, ya. dengarkan Orang kesimpulan dalam saya. keadaan normal, dia bicaranya orang yang dalam keadaan selingkuh. Dan dia belum mungkin tahu lagi kalau maksudnya salah satunya mati. Dalilnya, Bu, Kalau salah satunya larangan mati aja boleh berbuat kawin apa, lagi. gitu, Banyak Bu. banyak kondisinya. Lihat term and condition dong. Lihat dong, lihat kondisinya. Kondisinya kalau salah satu pihak mati, kondisinya kalau yang mana, jangan dipukul rata. Ini bicara lagi dalam keadaan sama-sama. Saya bicara dalil. normal. Ibu Ya, saya prinsipnya juga bicara pengertian dalil, Bang, pribadi. Tidak Enggak, ada dalil yang Bang, ibu cuma- bawa. Ibu Nggak mengertikan ada. dalil itu Oke, sendiri saya seenak ngomong perut dengan ibu. jujur ya Kak Silvan ya. Saya bertanya ini pada Romo Katolik. Dan Romo Katolik itu menjelaskan kepada saya poinnya seperti tadi pasal 1. Pasal 2 ada yang ngomong Injil-Injil rahasia. Saya pun lihat di Google tidak ada orang ngomong Injil Katolik itu. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim mengajarkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa ankihul aya minkum wassaliha min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha halus pemberiannya, maha mengetahui.
Itu perintah dalam Al-Qur'anul Karim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran itu tujuan pernikahan adalah memberikan rasa tentram kepada rumah tangga. Lalu kemudian menjadikan adanya rasa kasih sayang di antara anggota rumah tangga. Itu tujuan pernikahan dalam ajaran agama Islam. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini tanda-tanda kebesaran Allah terhadap kita. Ciptaannya itu adalah kita dinikahkan, diberi pasangan satu sama yang lain dari jenis sesama manusia, hewan dengan hewan, tumbuhan dengan tumbuhan, dan seterusnya, agar kita cenderung kepada rasa tentram dan juga cenderung kepada kasih sayang. Itu Al-Quran. Jadi kalau poligami tidak melahirkan tentram, poligami tidak melahirkan kasih sayang, itu nggak boleh dilakukan. Itu kaidah. Sementara dalil yang dibawa oleh ibu itu tadi, 1 Korintus 7 nomor 11, itu nggak ada hubungannya dengan larangan poligami. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Coba. Atau berdamai dengan suaminya. Lalu bagaimana dengan wanita yang suaminya itu kemudian berzina? Kan dikatakan di dalam Matius 19 nomor 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, sekarang begini, ada sebuah rumah tangga, sang suami berzina, lalu kemudian mau tidak mau cerai. Kenapa? Karena sang suami itu berzina. Cerai mereka. Setelah kemudian istri tadi tersakiti karena suami berzina, kesakitan yang kedua kalinya adalah diceraikan karena ada persinahan di dalam rumah tangga. Apakah sampai di situ kemudian penderitaan sang wanita ini? Tidak. Wanita ini lagi-lagi selain disakitin hatinya karena suaminya berzina, kemudian disakitin karena diceraikan, yang ketiga, dia nggak boleh nikah seumur hidup. Apa-apaan coba ajaran yang kayak begini? Nah, coba kita bandingkan. Coba kita bandingkan dengan poligami. Bang Suma punya istri satu, ya kan? Bang Suma punya istri satu. Kemudian Bang Suma tertarik dengan wanita lain. Karena Bang Suma merasa Bang Suma itu sudah bisa kemudian menafkahi dua istri, sudah bisa adil lahir dan batin, maka apa yang terjadi? Terjadilah ketertarikan, ta'aruf dengan wanita tersebut. Nah, yang terjadi kemudian adalah saya menikahi wanita itu, sah, halal di hadapan Tuhan. Itu poligami.
diiyakan kemudian oleh keluarga. Poligami lah saya misalnya. Ya kan gitu. Nah sekarang kita bandingkan keluarga yang satu, dia beragama Kristen, gak boleh poligami. Suaminya ini kaya raya, dia mampu menikah 2, 3, sampai 4. Tapi ajarannya nggak boleh, cukup 1. Tapi perintahnya kemudian tidak boleh cukup 1. Namun kemudian laki-laki sang suami kaya raya ini tertarik dengan wanita lain. Kira-kira apa yang terjadi? Kebetulan wanita tadi juga tertarik kepada dia karena banyak duit. Karena suaminya orang ini banyak duit, suaminya orang ini ganteng, suaminya orang ini kaya raya, suaminya orang ini kemudian masih kuat. Apa yang terjadi? Kira-kira apakah sang suami ini, ya, ada yang bisa menjamin tidak melakukan persinahan? Persinahan. Lalu bagaimana kalau misalnya sang suami ini pingin kali supaya tidak bercerai? Pingin kali supaya dia ingin mau kepada wanita tadi. Apa yang terjadi? Berzina. Apa tujuannya berzina? Supaya cerai dengan istri yang melarang dia menikahi wanita tadi. Dengan dia kemudian berzina dengan wanita yang tadi, karena dia sudah kaya raya, kedudukannya sama dengan Bang Suma tadinya, iya kan? Dia melakukan persinahan dengan wanita itu karena dilarang menikah. Maka apa yang terjadi? Cerai dengan istri yang tadi. Nah, maka sang suami yang kedudukannya kaya raya bisa adil tadi menyatu dengan istri barunya. Istri yang ditinggal ini yang tersakiti, dia harus sendiri, tidak boleh menikah kembali seumur hidup. Sakit gak tuh? Sakit. Ini ajaran apa ini? Jadi sang laki-laki pergi dengan wanita lain, meninggalkan istrinya yang menjanda, dan dia tidak boleh menikah lagi sampai dia mati, kecuali dia rujuk kembali dengan suaminya yang sudah beristri orang lain. Berarti sama aja, kembali lagi poligami. Sama aja kan? Atau jangan-jangan, ayo dong bang, kembali lagi ke saya dong, ceraikan istrimu itu. Akhirnya apa? Diceraikan lagi istri yang kedua, kembali ke istri pertama. Ini yang dimaksud solusi. Ini yang dimaksud solusi. Yang tadi yang istri kedua sudah punya anak, diceraikan karena harus kembali ke istri pertama. Sakit enggak tuh? Sakit. Bagaimana dengan Islam? Oh, indah sekali. Ada istri melihat suaminya kemudian taat ibadah, dia cermat dalam hal duniawi, kaya raya, perkasa. Kemudian istrinya melihat, wah suami saya ini kalau tidak dibendung dia bisa melakukan persinahan di luar. Karena sayang kepada suaminya, dan suaminya kemudian suka sama seorang wanita, maka istri pertamanya yang melakukan ta'aruf kepada istri kedua. Damai. Oh, damai kali itu, kebahagiaan yang luar biasa itu. Ada yang mau coba nggak? Iya. Dan sekali lagi saya katakan, cukup 1 istri itu berlaku dalam ajaran agama Islam. Ada dalilnya. Sementara di mereka mana ada dalilnya cukup 1 istri? Coba, dari tadi saya minta, mana dalilnya cukup 1 istri dalam agama Anda? Nggak ada bukti dalil. Yang dikasih ke kita nggak ada. Di dalam surah An-Nisa ayat 3 jelas dikatakan fawahida, cukup 1. Itu indah tuh. Sekarang mana larangannya? Cukup 1 istri. Wow, dia bacakan tadi 1 Korintus 7 nomor 11. Nenekmu kiper. Padahal ayatnya dalam Amsal, jangan, kamu harus percaya kepada Allah. Jangan kau percaya kepada pengertian manusia. Jangan kau percaya kepada pengertianmu sendiri, tapi percayalah kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kan gitu. Nah, kemudian kalau di Islam itu kata Allah adalah nikahkan wa ankihul ayama minkum. Itu jelas tuh. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Ini perintah di dalam Al-Quran. Nikahkan orang-orang yang masih bujang di antara kamu. Bagaimana dengan kitab di luar daripada Al-Quran? Coba kita lihat di dalam Ulangan 28 sampai nomor 29. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis, jadi ada seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan, belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, ini namanya pemerkosaan.
lalu kemudian kedapatan, maka haruslah laki-laki yang memperkosa tadi memberikan 50 sikal perak kepada orang tua gadis yang dia perkosanya. Dan gadis yang diperkosa itu harus menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Wadaw. Jadi kalau di Islam perintahnya nikahkanlah bujang yang ada di antara kamu. Kalau di sini beda lagi dia. Jadi kalau ada orang misalnya saya tertarik kepada salah satu wanita gitu. Bagaimana cara saya supaya saya bisa mendapatkan wanita ini menurut Ulangan 28 29 terjemahan baru milik Lembaga Kitab Indonesia ini? Ada nggak yang bisa jawab? Misalnya saya tertarik dengan si A, tapi si A tidak mau sama saya, tapi saya mau dia menjadi istri saya. Apa solusinya menurut kitab ini? Ayo, ada nggak yang tahu? Ada nggak yang tahu? Ada nggak yang bisa jawab? Saya suka sama seorang gadis, ya kan? Tapi gadis itu nggak mau sama saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadikan dia istri? Nah, pintar. Ya, Ukhti Rina Curcahyani mengatakan Bang Suma harus memperkaos dia. Mampus. Ya kan? Itu ya, harus mempersoka. Kalau saya mau pada seorang wanita, wanita itu tidak mau sama saya, maka saya harus mempersoka dia. Bayangkan. Luar biasa bukan? Jadi teman-teman, kalau ini dipraktekkan di dalam kitabnya mereka, Ulangan 22 nomor 28 nomor 29, gampang. Kalau Anda ingin menikahi wanita yang Anda suka, tetapi wanita itu nggak mau sama Anda, maka Anda cukup mempersoka dia, dan kemudian Anda memberikan 50 sikal perak kepada orang tuanya, maka Anda boleh memperistrikan dia. Nah, gampang kan? Ini ajaran yang mengajarkan umatnya untuk mempersoka. Makanya di mana-mana banyak kejadian persoka-persoka. Di luar negeri itu persoka-persoka. Tapi kan kalau di sana tidak ada lagi persoka. Kenapa nggak ada persoka? Karena suka sama suka. Yang namanya persoka adalah ketika yang satunya nggak mau. Masalahnya suka sama suka. Bagaimana mau persoka? Persoka apaan sih? Dan itulah yang saya maksud. Kan gitu. Tapi kalau dalam Islam nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ya, bukan dibasoka, iya. Maksudnya dibasoka aja. Jadi kalau ada gadis yang Anda suka, tapi dia nggak suka sama Anda, ya dibasoka. Keren ajar. Ya, nauzubillah min zalik. Ini dalil, ya. Kalau ada yang mau coba-coba basoka wanita muslim, hati-hati. Nah, di sini jelas ya, apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan, waduh, ya masih perawan lagi. Ini pilih merek juga ini. Harusnya yang janda-janda tua, ya kan? Ini yang masih gadis, yang masih perawan lagi. Waduh, gila bener. Lalu kemudian dia kedapatan meniduri wanita tersebut, maka haruslah laki-laki yang meniduri itu memberikan 5 sikal kepada bapak dari gadis itu. Gadis itu wajib menjadi istrinya, harus menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosanya. Wih, enak kali. Jadi kalau ada orang yang memperkosa, wajib hukumnya yang diperkosa itu menikah dengan lelaki yang memperkosanya. Waduh, ini celaka 12 kali nih. Kamu telah memperkosa saya, sekarang keluargaku berdasarkan Bible harus kemudian menikahkan aku samamu. Waduh, celaka. Kayak mana itu rumah tangganya tuh? Nanti ribut dalam rumah tangga. Apa yang dikatakan oleh sang istri? Dulu aku menjadi istrimu karena kau memperkosa aku. Nauzubillah min zalik. Kacau. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu, teman-teman, itu adalah sebuah pengajaran yang sudah rasional dan berdasar terhadap kodrat kita selaku manusia. Ya, ini dalil yang ada. Saya nggak mengada-ngada, ada dalilnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan seorang wanita yang kita suka, kita tinggal membasoka dia. Nah, kembali ke dalam Matius 19 nomor 9.
barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Artinya boleh menceraikan, yang penting bukan karena boleh menceraikan asalkan dengan catatan zina. Jadi kalau Anda ingin menikahi wanita lain, berzina dulu supaya cerai. Kan tidak boleh tuh 2 istri. Nah, bagaimana caranya supaya cukup 1 istri? Ceraikan dulu yang 1. Gimana caranya bisa menceraikan? Ya berzina dulu. Sederhana itu. Kalau sudah ada, misalnya ada ketertarikan dengan wanita yang 1. Wah, tapi kan nggak boleh 2 istri saya. Bagaimana caranya supaya saya ceraikan yang 1 ini? Saya berzina dulu. Kalau saya sudah berzina, maka saya boleh menceraikan istri saya. Atau istri saya berzina, maka dia kemudian boleh menceraikan istri. Lalu kemudian menikahlah dia. Hebat kan? Jadi kalau dia sudah bosan dengan istri yang lain, berzina lagi, cerai lagi. Bosan dengan istri yang lain, berzina lagi, cerai lagi. Makanya santer kita dengarkan baru-baru ini, ada kasus orang yang kemudian menganggap dirinya anak-anak Tuhan, yang kemudian ketahuan bahwa di helmnya itu ada tai lalat. Padahal mereka menggaung-gaungkan tentang nggak boleh poligami, nggak boleh poligami. Tapi tai lalat yang ada di helmnya itu adalah konsumsi publik. Banyak orang lain yang tahu kalau di helmnya ada tai lalat. Naudzubillah summa naudzubillah. Saya kira cukup sahabat-sahabat muslim ya untuk sesi kali ini. Kebetulan juga di sini sudah Isya. Terima kasih banyak. Tolong pesan saya jangan dipraktekkan ya kitab ulangan tadi ya. Oh, ada di dalam data yang diajarkan oleh Bang Suma. Ternyata ulangan 22 nomor 28 29 boleh katanya mempersoka wanita supaya jadi istri. Jangan. Ini bukan kitab kita. Ini saya sudah cuman membacakan kitabnya orang gitu loh. Kitab orang munafik yang tidak bisa kemudian 2 istri, tetapi boleh menceraikan istrinya untuk kemudian menikah dengan wanita lain. Demikian para sahabat. Mohon maaf jika saya berlebihan, tapi itulah yang ada, yang saya bacakan. Saya tidak ngada-ngada. Saya pamit. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid. Salam satu Tuhan. Allah.